Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Rawataraja 03 Pagi, Ibu Waryati SPDMN, yang terhormat yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Supriyatini SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Rawataraja 03 Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sehari-hari, yaitu kegiatan belajar mengajar. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam mengikuti risalahnya. Baik Bapak dan Ibu, izinkanlah kami di sini untuk menyampaikan atau mempresentasikan tentang budaya positif. Jadi implementasi budaya positif yang ada di SDN Rawataraja 03, dan nanti bisa kita belajar dan kita juga saling sharing tentang apa saja budaya positif yang ada di sekolah kita atau di sekolah-sekolah lain juga. Bapak dan Ibu, untuk materi pada kali ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada disiplin positif, kita coba berusaha, walaupun saya sendiri juga masih terus berusaha untuk disiplin. Kita tidak salahnya kita sama-sama untuk belajar dan saling mengingatkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi kan biasanya kita juga di sekolah ada peraturan, terus peraturan itu kan ada yang dilanggar. Misalnya dilanggar itu apakah ada hukumannya seperti itu, atau ada anak-anak yang melakukan sesuatu yang menurut kita itu bagus, dia berprestasi, apakah ada penghargaannya dan restitusi. Habis itu restitusi nanti kita akan bahas bersama. Terus yang ketiga, ini ada keyakinan kelas yang biasanya itu kan kita kan ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas gitu. Biasanya di awal-awal tahun ajaran baru kita juga melaksanakan keyakinan kelas untuk mengkondisikan siswa-siswa kita. Yang keempat itu ada posisi kontrol, dan yang kelima nanti ada restitusi lagi kita pahami. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini? Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan pemantik agar kita lebih fokus lagi ke materi kita. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama pernyataannya yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau enggak ya Bapak Ibu? Setuju. Apa dulu? Hukumannya apa dulu atau? Tergantung hukumannya dulu. Oh, tergantung hukumannya dulu ya. Jadi hukuman itu beda-beda mungkin ya Bu ya. Berdasarkan kesalahan mungkin ya. Ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju ya Bu ya? Atau ada yang nggak setuju? Setuju. Setuju, Ibu? Untuk membersihkan halaman sekolah rasanya tidak tepat kalau itu sebagai hukuman. Oh, seperti itu. Jadi untuk membersihkan, mungkin ada opsi lain ya untuk mendisiplinkan anak atau seperti apa? Iya, bisa juga diganti dengan diberikan hafalan. Anak itu diwajibkan menghafal materi-materi yang sedang
saat itu diajarkan. Jadi jangan diberikan beban seperti membersihkan halaman sekolah itu. Iya. Seperti itu. Jadi dengan alasan untuk mendisiplinkan anak, jadi ibu kurang setuju. Gitu. Iya, kalau membersihkan halaman. Mungkin di yang lainnya, opsi yang lainnya. Gitu. Mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju ya. Terus selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju? Setuju ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang melakukan sesuatu itu positif, berupa positif, terus kita beri penghargaan dia berupa ataukah itu bintang, ataukah itu tepuk tangan dan lain sebagainya, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Reward gitu ya. Nah ini jadi kita sudah setuju dan ada yang tidak setuju ya. Terus selanjutnya, apakah makna dari disiplin? Di mana-mana pasti ada kata-kata disiplin, baik itu di instansi pemerintahan, apalagi seperti kita ini pasti ada kata-kata disiplin. Itu asalnya kan dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar ya Bu. Terus makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi kalau di sekolah itu disiplin diri dari murid-murid. Nah ini menurut Socrates dan Plato gitu dari. Dan selanjutnya, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Jadi seperti itu. Jadi yang menurut kita itu kan disiplin itu pokoknya anak datang tepat waktu, terus belajar dengan sesuai, pulang tepat waktu, menaati tata tertib dan lain sebagainya. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anak itu harus patuh. Kalau anak yang patuh berarti anak itu disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini berdasarkan teori-teori tentang disiplin itu. Nah, selanjutnya, setelah itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, apapun itu bisa kita masukkan ke dalam nilai-nilai suatu kebajikan. Tetapi syaratnya yaitu kegiatannya itu sifatnya itu positif. Ya. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol yang diterbitkan bukunya pada tahun 1984. Dan yang kedua, nilai kebajikan itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi yang berasal dari dalam dirinya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya kalau misalnya anak-anak tujuan mulianya datang ke sini kan pastinya kan dia ingin mendapatkan ilmu, ingin belajar gitu. Pasti dan Bapak dan Ibu guru juga di sini tujuan mulianya mengajari anak-anak, mentransfer ilmu dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang itu output dari orang sekolah itu, anak sekolah itu, dia itu mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Makanya ada yang berkata bahwa ijazah itu kan sebenarnya bisa dicetak sendiri. Terhubung dia itu
palsu atau tidak, ternyata ada orang juga yang mencetak ijazah untuk melamar pekerjaan seperti itu. Dia nggak tamat SMA, dia tinggal beli ijazah, terus sekarang juga nggak di perusahaan atau tempat-tempat lain itu ijazah itu nggak dicek apakah ini asli atau tidak. Ada yang tempat kerja yang seperti itu gitu. Jadi dia tapi nggak punya output profil pelajar Pancasila ini. Jadi dia nggak bisa apa-apa gitu. Apa sih yang profil pelajar Pancasila? Seperti yang kita ketahui bahwa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus selanjutnya yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang visi sekolah atau visi dari guru penggerak. Nah, selanjutnya yang itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Coba kita pelajari bersama apa sih itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi seseorang itu menurut ahli, kenapa orang itu melakukan suatu kegiatan? Misal anak itu kenapa datang ke sekolah, dia mau datang ke sekolah? Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ya. Motivasi dari eksternal, anak mau datang ke sekolah, yang pertama disuruh sama ibunya, pastinya seperti itu. Jarang dari internalnya itu, saya mau belajar, paling ada sekian persen. Kalau saya nggak sekolah, saya diomelin sama mama saya, diomelin sama bapak saya. Nanti kamu udah gedenya jadi apa? Kalau misalnya saya nggak sekolah, saya nggak dikasih uang jajan. Kan kadang-kadang ada motivasi seperti itu, sehingga anak itu kan tidak nyaman. Ya, termasalah ada anak itu ke sekolah, daripada di rumah diomelin mulu sama orang tua, gitu kan, atau disuruh-suruh mulu. Nah, ini ada motivasi eksternal dan internal. Awalnya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa lagi? Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Tadi, apa yang terjadi bila saya disuruh sama ibu saya, suruh nyapu, tapi saya nggak melakukannya? Pasti ibunya akan marah. Pasti kita nggak dikasih uang jajan. Nah, itu motivasi dari eksternalnya. Yang kedua, salah satu contohnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya mau melakukan ini, saya mau belajar, nanti saya biar dikasih jajan. Saya mau belajar ke sekolah biar saya mendapatkan ilmu. Nah, pertanyaannya yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu motivasi dari motivasi eksternal dari luar, gitu. Dan yang ketiga, motivasi internal. Tujuannya itu disiplin positif. Ya. Kenapa saya mau datang ke sekolah? Untuk menghargai diri saya sendiri, karena diri saya ini sangat berharga, seperti itu. Tapi beberapa cuma tidak disadari bahwa dia itu saya dengan keinginan sendiri dari dalam diri saya ini, saya ingin menjadi orang yang berguna dan bisa nantinya diterima di masyarakat. Nah, contoh pertanyaan itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, seperti itu. Jadi kegiatan saya ketika melakukan ini, saya jadi apa sih yang akan saya dapatkan untuk diri saya sendiri. Nah, ini motivasi internal. Nah, jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada yang dari eksternal dan dari internal. Untuk selanjutnya, nah ini kan kita menggunakan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya.
menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa sih? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Oh, berarti dia merdeka. Di rumah dia nggak disuruh-suruh, berarti dia merdeka. Di sekolah dia nggak disuruh-suruh, berarti dia merdeka. Di masyarakat dia nggak disuruh-suruh, berarti dia merdeka. Tidak ada perintah, gitu. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini kan masalahnya kan gitu. Kita tidak bisa memerintah diri sendiri. Kadang-kadang kita diperintah orang lain baru kita bergerak. Disuruh sholat, sholat nggak ada dari kesadaran, saya mau sholat karena saya menghargai diri sendiri, gitu. Jarang yang seperti itu iniannya. Jadi mesti diperintah dulu, baru dia bergerak. Nah, berarti anak tersebut menurut Ki Hajar Dewantara dia belum merdeka. Kapan dia merdekanya? Kalau dia sudah mempunyai kesadaran bahwa dia melakukan ini untuk dirinya sendiri, gitu, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya tadi tentang budaya positif ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas atau kita bilang kesepakatan kelas. Pernah ya Bu ya? Atau tata tertib, kan kita bikin kan tata tertib. Kalau di sekolah kita bikin tata tertib peraturan sekolah. Tapi kita bikin lagi, kita lebih spesifik lagi di kelas kita. Karena kelas kita itu memang mesti ada kesepakatan kelas gitu untuk mengontrol kelas kita ini agar menjadi lebih baik. Kadang-kadang anak bertindak itu kan semaunya dia, gitu, semaunya dia. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa sih? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita bikin? Jadi mereka yang namanya peraturan itu sama dengan keyakinan gitu Pak? Ya, peraturan itu karena sama dengan keyakinan ya Bu ya. Ya. Coba kita lihat mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Orang yang menggunakan kendaraan roda 2 itu harus memakai helm. Kalau nggak pakai helm, yang pertama dia takut ditangkap polisi, kan seperti itu. Takut ditangkap polisi. Maka kalau misalnya tidak ada polisi membuat peraturan menggunakan helm bagi kendaraan roda 2, pastinya banyak orang yang nggak pakai helm. Nah, jadi mesti ada peraturan dulu seperti itu. Kenapa harus menggunakan helm? Maka dibikin peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika kita kemarin menghadapi pandemi COVID? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pastinya nanti ada konsekuensinya. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan 3M? Diwajibkan, dibikin peraturan oleh pemerintah agar warganya menaatinya. Seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Pastinya ada konsekuensinya nanti. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Perbedaannya adalah yang pertama, peraturan harus menggunakan helm. Itu merupakan suatu peraturan menggunakan helm bagi pengendara roda 2. Keyakinannya seperti apa? Supaya apa sih kita pakai helm? Pastinya kan kita kan harus supaya menjaga diri kita atau supaya kita selamat apabila nanti terjadinya celaka atau musibah. Nah, jadi keyakinannya agar tentang keselamatan, Bapak Ibu. Nah, itu perbedaannya. Jadi peraturannya harus menggunakan helm, keyakinannya keselamatan. Yang kedua, mengapa kita peraturan 3M harus memakai masker? Tujuannya kan untuk kesehatan kita, supaya kita terhindar dari penyakit. Nah, jadi peraturannya menggunakan masker, cuci tangan, keyakinan kita yakin bahwa ini untuk kesehatan. Nah, itu perbedaannya. Mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu? Nah, pastinya kita kan nanti
harus disiplin. Nah, jadi keyakinannya tentang tanggung jawabnya seperti itu. Jadi kalau keyakinan yang pertama itu tentang keselamatan diri kita, keselamatan. Yang kedua itu tentang kesehatannya. Yang ketiga kita tentang tanggung jawab. Jadi ada perbedaannya. Itu lebih spesifik lagi. Untuk apa sih tidak peraturan? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi untuk kesadaran diri sendiri. Seperti itu. Jadi kenapa harus keyakinan? Agar timbul dari diri kita sendiri. Saya mau pakai helm, walaupun nggak ada polisi, yang penting saya selamat kalau misalnya ada kecelakaan dan lain sebagainya. Dan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ada dalam diri sendirinya. Nah, tentang keyakinan tersebut kembali kepada nilai-nilai tersebut, kesadaran, adanya kesadaran. Nah, ini jawabannya mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan, untuk mendukung motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kalau kita lihat dari diagram, nah ini perbedaan peraturan kelas itu ruang lingkupnya kan agak sempit ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari diagram lingkaran ini agak sempit. Peraturan yang lebih meluasnya lagi, ketika dia sudah mempunyai kesadaran tersebut, maka dia akan berubah menjadi keyakinan kelas. Kalau misalnya di kelas, kalau itu sudah terbentuk semua, maka lingkungan tersebut akan menjadi lingkungan yang positif. Seperti itu. Setelah lingkungan tersebut sudah positif, maka akan terciptalah yang namanya budaya positif. Kalau misalnya sudah membudaya, berarti nanti tidak usah diperintah lagi, tidak usah disuruh lagi, itu udah otomatis. Ada sampah, anak itu ngambil sendiri, atau guru mengambil sendiri, kita bersihkan. Oh, ada yang kotor dan lain sebagainya. Gitu. Jadi udah terciptanya budaya positif. Gitu. Peraturannya ada, tetapi kadang-kadang kan kita kan peraturannya ada, tetapi anak atau kita itu masih melanggar peraturan tersebut. Seperti itu. Ya, kalau misalnya sudah budaya positif, dia sudah dari diri dia sendiri sudah mempunyai suatu kesadaran. Nah ini. Nah sekarang coba kita bandingkan. Yang mana sih yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Di sini ada dua kesepakatan kelas dua-duanya. Ini diambil dari contoh yang ada di internet. Ya. Yang pertama kesepakatan kelas yang A yang warna hijau, datang tepat waktu menggunakan salam. Terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Jadi ada yang membuat kesepakatan kelas seperti ini, 4 poin ini. Ada lagi yang membuat kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang peraturan yang mana Bapak Ibu? Yang keyakinan yang mana? Ini ada satu keyakinan, satu keyakinan yang ini apa ya? Putih ya? Yang kami dan guru ya? Kalau yang ini peraturan ya Bu ya? Jadi kita bisa membedakannya ya. Jadi kayak peraturan sama ini ya. Dari kalimat-kalimatnya juga kan, kami dan guru saling menyayangi. Jadi yang namanya kadang-kadang keyakinan itu kita buat kesepakatan bersama antara guru dan murid. Seperti itu. Kalau peraturan biasanya kan kita kan untuk murid aja. Anak-anak masuk kelas tepat waktu ya, tapi saya sendiri juga kadang-kadang kurang gitu. Lebih waktunya nggak tepat seperti anak-anak. Kalau yang ini kan kami guru dan murid. Jadi ada keyakinan dan ada peraturan. Nah, mungkin itu dari perbedaannya. Ya, Bapak-Ibu ya. Jadi mengapa? Nah, karena dari kalimat ini sudah kita bisa lihat bentuk peraturan dan bentuk dari suatu keyakinan. Ya, kami murid yang bersemangat belajar. Kira-kira bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa ya, ininya ya. Terus selanjutnya, nah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah di sini menurut ahli ini ada dua bentuk tabelnya, tabel T dan tabel Y. Yang pertama tentang hormat. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain.
Ini anak-anak kadang-kadang suka hilang nih pensil, pulpen, penghapus dan lain sebagainya, buku, sampai uang juga suka hilang gitu iniannya. Karena dia belum tahu dia tentang menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu tentang menghormati. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ada keyakinan ketika anak itu melakukan sesuatu atau gurunya melakukan sesuatu itu, dia sangat penting mengerjakan ini. Pastinya ada tujuan yang ingin dicapainya, seperti itu. Dan selanjutnya ada yang diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini merasa anak itu diterima dan dimiliki. Kadang anak itu banyak juga yang dibully sama temannya. Gak senang karena sifatnya, gak senang karena fisiknya, akhirnya temannya membuli. Akhirnya dia merasa dia itu tidak diterima di kelas itu, merasa dia itu tidak diterima di sekolah itu. Jadi seperti itu. Nah, ini tentang membuat keyakinannya. Ada yang merasa dihormati, bekerja dan diterima dan dimiliki. Nah, untuk kegiatannya seperti apa sih? Yang merasa dihormati tampak seperti apa? Misal datang tepat waktu. Pada tabel ini, di sini misalnya datang tepat waktu. Nah, yang tidak tampak seperti apa? Sering hadir terlambat. Jadi ada yang positif, ada yang negatifnya. Yang positifnya datang tepat waktu, dan yang tidak positifnya yaitu sering hadir terlambat. Yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, seperti yang sudah kita lakukan, budaya positif kita setiap pagi, Bapak dan Ibu menyapa teman dan guru atau menyapa murid dan guru setiap pagi. Nah, yang tidak tampaknya, yang negatifnya tak acuh kepada teman dan guru. Selanjutnya, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, ini yang budaya positifnya, keyakinan positifnya. Sedangkan yang tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, jadi dia asal aja gitu, nggak mempunyai suatu keyakinan atau nggak mempunyai hormat pada dirinya. Terus bekerja, tampak seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, ini untuk muridnya. Kalau misalnya yang negatifnya, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Yang kedua, menyerahkan tugas tepat waktu. Dan yang negatifnya, tugas tidak diberikan atau tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, ini tentang bekerja. Nah, nanti terdengarnya seperti apa? Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, jadi guru bisa gitu atau anak-anak bisa begitu. Ada yang temannya merasa kesulitan mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu, yuk saya bantu. Nah, ini yang budaya positifnya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terus terima, tolong ya, permisi dan lain sebagainya. Untuk yang terlihat bisa berempati terhadap perasaan orang lain. Misalnya kita anak-anak juga bisa juga berempati. Kadang-kadang dia bertanya kepada temannya, kamu sudah jajan apa belum? Seperti itu. Terus selanjutnya mendengarkan dengan saksama dan senantiasa berbuat baik. Senantiasa selalu berbuat baik serta berbagi, saling berbagi. Untuk berperilaku itu tersenyum ramah. Yang kedua, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, ya, atau namaste, namaste. Terus meletakkan tangan di dada saling seperti ini ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita sudah seperti ini juga. Terus memberikan ruang bekerja, terus postur tubuh yang tenang. Nah, ini untuk salah satu contoh-contoh dari perilaku tentang hormat tersebut. Selanjutnya yaitu di sini ada peraturan, ada keyakinan seperti yang tadi Bapak Ibu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kan kadang-kadang kita membuat kesepakatan itu di kelas itu sama anak-anak, apa nih yang nggak boleh nih?
Tidak boleh buang sampah sembarangan, ada kata negatifnya tidak. Tidak boleh mencontek ketika ujian. Tidak boleh bercanda ketika belajar. Jadi tidak gitu. Nah, nanti kata-kata ini kita bisa ubah menjadi keyakinan kelas. Contoh misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sudah termasuk keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Jadi kita bisa lihat anak ini di kelas ini keyakinan kelasnya yang pertama tanggung jawab. Gitu. Kita hanya bisa menulis tanggung jawab. Berarti apapun yang berhubungan dengan tanggung jawab, anak bisa lakukan. Seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kita bisa ganti kalimatnya itu menjadi keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain atau saling menghormati. Seperti itu. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini bisa juga menghormati orang lain atau berkomitmen. Kita bisa ganti kalimatnya. Jadi kita itu kalimatnya itu tidak mewajibkan kamu harus ini, kamu harus ini, agar anak-anak itu juga merasa nyaman di kelas kita. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini masuk juga ke dalam keselamatan dan menghormati orang lain. Dan kelima, dilarang menggunakan narkoba. Ya, misalkan di SMP atau SMA itu sudah mulai anak-anak itu bergaul dengan teman-temannya yang menggunakan narkoba ini. Terus selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, untuk keyakinan kelasnya kita bisa ganti menghormati orang lain atau bersabar. Gitu. Selanjutnya menggunakan masker ini ketika ketika pandemi, kita bisa ganti dengan kesehatan dan keselamatan. Untuk kesehatan diri sendiri dan untuk keselamatan juga bagi teman-temannya. Ya. Selanjutnya peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu kita bisa ganti dengan keselamatan atau keamanan. Jadi kita menjaga keselamatan, kita menjaga keamanan, itu sudah mencakup semuanya. Tetapi saya pernah membuat keyakinan kelas ini, tetap aja anak-anak masih melanggar juga. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita berusaha terus seperti itu. Jadi ini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya perbedaannya ya. Terus selanjutnya ada hukuman. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman itu salah satu contohnya atau perbedaannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini menurut pakar dari seperti luhur disadur dari restitution Dian Gosen. Menurut pakar Dian Gosen, ahli pendidikan, itu hukuman dan konsekuensi itu dibagi berbeda. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Nah, yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi sama-sama nggak nyaman ya Bapak Ibu ya, hukuman dan konsekuensi itu. Terus ada anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi perbedaannya ada yang membenci kedisiplinan, ada yang menghargai disiplin. Hukuman itu menurut ahli merupakan suatu paksaan, gitu. Jadi kamu harus melakukan ini. Sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Selanjutnya hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Yang namanya hukuman pasti stigma kita negatif aja, yang buruk aja. Sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Jadi ada konsekuensi diri yang baik.
Kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, takut tersakiti dan lain sebagainya. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, salah satunya dia merasa marah, dia merasa bersalah, dia merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan dan ada yang hampir-hampir sama antara hukuman dengan konsekuensi ini menurut para ahli. Nah, sekarang ada tindakan guru. Ini contoh tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita bisa membedakan itu maksudnya hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Jadi dia melakukan mencatat sampai 100 kali apabila tidak akan terlambat lagi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu maksudnya hukuman ya. Kamu terlambat, hukumannya suruh lari. Jadi bukan kamu terlambat, konsekuensinya suruh lari. Nah, itu maksudnya hukuman. Tindakan guru, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang nggak pakai masker push up gitu. Nah, itu termasuknya hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi itu hukuman. Terus kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena kita bertanggung jawab, kita mencoret-coret teman kertas teman kita, konsekuensinya adalah kita ganti. Tapi kan kadang-kadang kita juga marahin dulu lah, kenapa kamu coret-coret, kenapa kamu ini gitu. Nah, dikasih hukuman dulu. Nah, akhirnya kita mengganti, berarti itu konsekuensi. Gak masalah, yang penting kamu nanti konsekuensinya kamu harus ganti dengan tindakan yang telah dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini maksudnya konsekuensi seperti itu. Jadi ketika menumpahkan anak itu menumpahkan air, bukannya kamu lari 10 kali lapangan karena kamu menumpahkan air, enggak. Tapi karena kamu telah menumpahkan air di kelas, maka konsekuensinya kamu harus membersihkannya. Apabila gelas itu pecah, konsekuensinya harus menggantinya. Jadi seperti itu. Terus tindakan guru misalnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu termasuknya hukuman. Ya, jadi dia disuruh pakai mengenakan sepatu seharian di sekolah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kenapa masuknya konsekuensi? Sesuai dengan pelajarannya. Iya, dia kan belajar PJOK kan fisik ya Bu ya. Jadi dia lari-lari. Jadi pemanasan dulu menurut guru PJOK seperti itu. Jadi kita bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensinya. Terus, nah di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi ada hukuman, ada disiplin. Nah, disiplin itu ternyata masuknya ke dalam konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan membahas tentang restitusi. Yang pertama, identitas gagalnya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, seperti tadi sudah kita contohkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dan restitusi itu adalah merupakan suatu pilihan yang positif nantinya. Ya, tentang restitusi. Terus hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ternyata. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menguatkan.
hukuman itu korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Bolehlah kamu setelah menungkakan konsekuensi kamu bersihkan. Jadi sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Konsekuensi hukuman itu perilaku pasif agresif, sedang konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita melakukan restitusi itu masalah terpecahkan. Nah, terus ada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Sedangkan restitusi nanti murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi. Ini hukuman tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi itu nanti fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman peraturannya adalah, kita harus bikin peraturan, kamu harus begini. Nah, kalau konsekuensi dia apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Nah, sedangkan restitusi nanti apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman ini menurut para ahli itu dia termasuk ke dalam tindakan yang negatif. Nah, sedangkan konsekuensi itu masih netral. Yang positifnya itu seperti apa? Positifnya itu restitusi. Nah, nanti kita akan membahas tentang restitusi. Kenapa ini semua terjadi dan anak itu merasa nyaman? Karena adanya kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia pertama itu bertahan hidup. Kita makan, minum, dan lain sebagainya. Itu kan kita untuk bertahan hidup. Kita bekerja. Ternyata ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat nanti ada kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Ini 5 ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya tentang posisi kontrol. Posisi kontrol itu seperti apa sih? Posisi kontrol ini yang telah tadi kita bahas, ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, dan ada identitas berhasil atau sukses tentang kontrol diri. Jadi kontrol dari dalam diri, ada kontrol dari luar. Apa sih perbedaan? Ternyata ada 5 posisi kontrol ini. Ada 5. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Yang kedua, dia sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, dia sebagai teman. Yang keempat, dia sebagai pemantau. Dan yang kelima, dia sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini yang selalu atau kita terapkan. Yang pertama, misal motivasinya, ketika guru berbuat, dia menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kalau yang dilakukannya seperti itu, berarti guru itu sebagai penghukum. Kalau guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, seharusnya gini, dan ibu kecewa dengan kamu karena kamu sudah melanggar ini. Nah, berarti dia itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau guru tersebut bilang membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kenapa sih kamu seperti itu? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu memukul teman kamu? Emangnya ceritanya seperti apa? Nah, berarti dia itu sebagai teman dengan temannya. Terus sebagai pemantau, dia menghitung dan mengukur. Ini kalau misalnya kamu melakukan ini, nanti apa yang akan kamu dapatkan? Nah, bisa seperti itu. Dan sebagai manajer itu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ceritanya tadi seperti apa sih kok bisa gelas ini jatuh?
apakah tadi kamu bercanda atau seperti apa. Nah, ini tentang guru berbuat. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, berarti guru tersebut sebagai penghukum. Kalau guru tersebut bilang, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, berarti itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau anak tersebut merasa bersalah. Kalau guru tersebut berkata, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu berarti sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, itu berarti guru tersebut posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau guru tersebut bilangnya, apa peraturannya? Peraturan apa yang telah kita sepakati? Nah, berarti guru tersebut sebagai pemantau. Kalau guru tersebut bilang, apa yang kita yakini atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, berarti guru tersebut sebagai manajer. Jadi ada guru, ketika guru tersebut berbuat, ketika guru tersebut berkata, terus dari hasilnya, nah hasilnya bisa sebagai penghukum memberontak atau menyalahkan orang lain dan anak tersebut berbohong. Terus sebagai membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Dan sebagai teman itu ketergantungan. Dan sebagai pemantau dia bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau guru tersebut sebagai manajer, maka dia akan menguatkan pribadinya. Seperti itu. Terus ada kaitan dengan dunia yang berkualitas. Nah, terus di bawahnya ada murid yang berkata, apabila murid yang berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kadang-kadang kan anak udah biarin aja. Terus kalau misalnya dia merasa membuat orang merasa bersalah, maafkan saya, ini masih mendingan. Sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah, itu anak tersebut sebagai pemantau. Jadi dia, Pak, saya kalau misalnya ngerjain PR, Pak, saya kalau melakukan ini, saya dapat bintang berapa? Gitu. Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, ini seperti itu. Terus, ketika sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dan selanjutnya yaitu dampak pada murid. Ya, kalau sebagai penghukum, nanti murid akan mengulangi lagi kesalahannya. Kalau dia membuat orang merasa bersalah, dia merasa rendah diri. Saya nggak mau melakukan ini, saya kan nggak bisa, saya kan nggak ini. Kalau dia sebagai teman, dia merasa lemah dan tidak mandiri, dia selalu bergantung. Dan apabila dia sebagai pemantau, dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Apabila dia sebagai manajer, maka dia akan mengevaluasi diri atau bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Nah, ini pernyataan-pernyataannya dan siapa yang mengatakan. Coba Bapak Ibu, tadi kan ada 5 ya. Yang pertama contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berarti guru tersebut sebagai membuat orang merasa bersalah gitu. Jadi posisi dia itu dari 5 posisi tadi, dia menjadi membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus apabila kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, nah berarti dia sebagai penghukumnya, disebut sebagai penghukum. Kalau misalnya guru tersebut mengatakan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, sekarang bersihkan lantainya, nah berarti guru tersebut sebagai teman, sebagai temannya. Apabila guru tersebut mengatakan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, berarti guru tersebut posisi kontrolnya sebagai pemantau. Jika guru tersebut mengatakan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dia sebagai manajernya, ya, posisi kontrolnya sebagai manajer. Apabila guru tersebut bilang, kamu selalu yang paling terakhir, nah berarti guru tersebut posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Jadi ada
5 posisi kontrol ini. Ya Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang akan kita pilih? Kita mau sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau menjadi kita posisikan diri kita sebagai manajer. Nah, sekarang untuk selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Tentang segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu ya Bapak Ibu ya? Pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut ahli Gosen tadi, ya. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi seperti apa sih? Jadi ada murid yang bersalah. Kemarin saya untuk praktek latihan prakteknya itu dia datang terlambat. Bagaimana supaya dia tidak takut atau dia merasa tidak bersalah atau dia bisa mengakui kesalahannya, seperti itu. Nah, kita lihat ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, bagaimana dia mengakui dia salah dan besoknya dia memperbaikinya. Terus memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu merupakan tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dari berdasarkan dirinya sendiri. Jadi restitusi selanjutnya yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, tadi kita lihat ada restitusi itu merupakan cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang anak-anak itu kan merasa ada aja salahnya. Yang berantem, memukul temannya. Jadi bagaimana cara restitusinya? Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Tapi anak itu tidak merasa nyaman dan dia merasa dihargai dan dia mengakui kesalahannya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, untuk melakukan restitusi itu yang pertama ada kita menstabilkan identitas. Ini yang disebut segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, selanjutnya yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya ada yang berbuat salah, misal saya datang terlambat. Nah, ada anak yang datang terlambat, nanti dia kita bilang anak, ibu juga, bapak juga pernah datang terlambat. Jadi menstabilkan identitasnya dulu. Jadi dia jangan merasa dia salah banget dan dia siap untuk menerima hukuman tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kata-kata yang diawali untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Kalimat untuk validasi kebutuhan, setelah kita stabilkan identitas tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, untuk menanyakan keyakinan, ini ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini tentang segitiga restitusi. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Untuk apa sih? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang salah, tadi menumpahkan air, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi jangan itu anak kayaknya negatif, ini udah nakal banget gitu. Karena manusiawi, pasti kita juga berbuat salah.
tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Gitu. Kamu pernah menjatuhkan gelas, kamu pernah ini, bapak dulu juga pernah menjatuhkan gelas. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kedua, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kadang-kadang anak-anak kalau misalnya lagi berantem, dia duluan tuh pak, dia duluan. Jadi kita bisa stabilkan, kita bisa selesaikan dengan cara bapak nggak tertarik untuk siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau ada anak yang berantem, kita gimana caranya kita menyelesaikannya? Gitu. Bukannya dia duluan dan dia duluan. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kalimat-kalimat yang kita bisa ucapkan untuk menstabilkan identitas anak ini ketika anak tersebut berbuat salah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi boleh menggunakan salah satu contohnya seperti ini. Kamu misalnya tidak mengerjakan PR, bapak dulu juga waktu SD pernah nggak mengerjakan PR. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitas dia. Terus selanjutnya setelah tadi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Gunanya untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, bisa dengan cara guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini bisa kita validasi kebutuhan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Dan yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya ketika dia memukul temannya. Dan yang selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan restitusi apabila ada siswa-siswi kita yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kalimat pertanyaannya? Misalnya, apa nilai yang kita percayai di sekolah kita? Yang tadi kita bikin keyakinan kelas tadi. Apakah Ananda sudah bertanggung jawab? Apakah Ananda sudah disiplin? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Dan menurut kamu, kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin dari anak yang seperti apa? Nah, ini cara kita melakukan restitusi. Memang kadang-kadang kita juga melakukan restitusi ini harus melaksanakan segitiga restitusi ini agak lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu masalah. Satu masalah anak aja berantem. Nah, kita menyelesaikannya dengan 3 restitusi. Nah, ini kemarin saya mencoba praktik Bapak Ibu, hanya mempraktikkan penerapan segitiga restitusi. Jadi saya membuat suatu skenario. Di sini ada murid saya Colby. Dia ini ceritanya itu dia telat datang masuk kelas, begitu. Terus ada lagi Fatan. Jadi ceritanya ini Fatan ini nggak mengerjakan PR matematika, gitu. Jadi saya belajar membuat skenario ini, skenario penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, melanggar keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas, misalnya tidak melaksanakan piket kelas, atau dia karena dia terlambat. Jadi skenarionya itu, Colby adalah murid kelas 5 SDN rawat Rate 03 pagi. Pada hari Kamis, Colby bertugas melaksanakan piket kelas. Sampai di sekolah, Colby datang sebelum pelajaran dimulai, masih persiapan ceritanya. Sehingga ia tidak sempat melaksanakan tugas piket. Saat memasuki ruang kelas, ia menunduk dan terlihat ketakutan. Kan anak-anak kalau ini kan kadang-kadang ketakutan juga ya beda pilihannya. Ternyata ia bangun kesiangan yang seharusnya datang 10 menit sebelum bel berbunyi. Karena hari itu dia piket misalnya. Nah, kemarin saya baru latihan
apa namanya videonya. Jadi ceritanya Polri takut kena sanksi sama gurunya. Karena tidak apa-apa, Pak Guru juga pernah terlambat waktu sekolah, jadi kita stabilkan dulu identitasnya gitu. Jadi dia nggak merasa bersalah lagi. Nah, jadi apa namanya, memang prosesnya panjang Bapak Ibu kalau kita melakukan restitusi ini. Maksudnya itu pertanyaannya itu, tetapi membuat anak ini menjadi nyaman gitu. Dia tidak disiplin waktu, jadi kan menyebutkan apa sih yang kemarin keyakinan kelas apa sih yang sudah Polri langgar? Oh, saya tidak disiplin waktu Pak. Nah, nanti apa yang akan dilakukan besok biar Polri nggak terlambat? Oh, saya akan bangun lebih pagi lagi. Nah, Polri mau jadi orang seperti apa? Dia akan menjadi orang disiplin. Ya, silakan mengikuti pelajaran. Nah, ini cara-cara permasalahan pada murid yang dengan cara melakukan restitusi seperti itu. Untuk kasus yang kedua, melanggar keyakinan kelas, tidak mengajarkan tugas matematika. Jadi ceritanya itu Patan adalah murid kelas 5 SD Rawakarate 03 pagi. Saat Pak Yunus masuk kelas, dia terlihat gelisah dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Kemudian Pak Yunus menghampiri Patan. Ternyata ia belum mengerjakan tugas matematika yang seharusnya dikumpulkan hari ini dan akan dinilai. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Memang kalau misalnya bikin skenario ini, anak-anak juga kadang-kadang sudah protes, Pak, saya kan ngerjain matematika Pak, kata si Patan gitu kemarin. Iya, ini cuma skenario aja, cuma ini doang gitu. Nah, jadi actingnya seperti ini Pak kemarin. Mengapa saya mengambil anak-anak itu yang apa namanya, yang pinter-pinter atau yang bisa, karena hafalannya itu dia kuat. Bikin skenario kamu begini-begini, iya nurut. Tapi kalau yang berbuat salah susah, dia mau ngomong apa ya sudah ketakutan. Jadi memang kalau video ini apa agak-agak ini ya Bu ya, suara-suara luar juga masuk juga di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini suaranya kecil, apa laptop saya speakernya nggak bisa di. Nah, ini sambil baca dalam ininya, karena sering lupa kegiatannya. Lumayan skenario-nya juga panjang juga. Kalau yang nyambung anaknya kan cepet dia ngapalinnya. Tapi kalau yang nggak nyambung itu kan anak-anaknya dapat. Nah, bisa diajak kerjasama itu. Contohnya Bapak Ibu, mungkin saya nggak ahli dalam membuat video atau ini bukan itu. Nah, nanti kita lihat testimoninya, ini seperti apa. Nah, ini tanggapan murid.
saya merasa senang karena saya ketika saya berbuat salah, saya tidak dihukum, tidak diinikan, tetapi saya menyadari diri saya sendiri misalnya. Nah ini dari kesempatan. Baca ya dia. Ya, jadi guru itu mengajak untuk memperbaiki masalah anak-anak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru tadi menggunakan pendekatan segitiga restitusi yang diharapkan guru dapat mempromosikan dirinya sebagai manajer. Tadi kan ada 5 posisi kontrol tadi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, dia menjadi lebih percaya diri, dan dia menjadi lebih yang bertanggung jawab. Nah, mungkin itu dari Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada sharing, atau sudah jelas semua ya? Bagaimana Bapak Ibu sudah ini ya, tentang budaya positif ini? Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan Ibu, dari Ibu? Terima kasih Pak Yunus untuk waktunya. Ya, Bu. Sebetulnya ini bukan hal baru ya, tapi untuk di sini kita yang apa yang Pak Yunus sampaikan itu menjadi lebih baru dan memudahkan kita untuk bisa membedakan ya, untuk membedakan tadi mana yang disebut hukuman dan yang lainnya ya. Jadi mungkin nanti bisa diadopsi oleh teman-teman ya, bisa dilaksanakan di kelas teman-teman semua. Jadi terima kasih untuk Pak Yunus sudah memberikan pencerahan kepada kami semua. Semoga kedepannya banyak lagi yang masih kita harapkan, apa yang Pak Yunus di sana dapatkan dapat tertransformasikan kepada kami semua yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Yunus. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan? Bu Ros, Bu Yusuf, Bu Juju, Bu Rini, Bu Rani, Bu Rini. Oh, Pak Yusuf dulu. Ya, silakan Pak Yusuf. Pakai mic, Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yunus. Saya hanya kontrol lagi ya. Ketika mengatakan tidak, itu haknya jangan ketara. Disembunyikannya tidak. Oh tidak. Ya, Ini ucapan saya tidak gitu. Nah, Pak Yunus tadi mengatakannya tidak. Yang asli yang tepat itu tidak. Ya, tidak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf atas masukannya dari untuk saya. Ada lagi Ibu Titin, Ibu Yanti. Ya, silakan Ibu Yanti. Terima kasih Pak Yunus. Sebenarnya dengan materi ini membuka pikiran kita semua bahwa yang awalnya kita tidak tahu apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ada kita tahu apa itu perbedaannya. Kemudian ternyata Pak Yunus tambah lagi keyakinan kelas yang awalnya kita nggak tahu. Selama ini kita tahunya cuma kesepakatan kelas, tambah ada keyakinan kelas, sehingga membuka pikiran kita ya mungkin bisa kita aplikasikan ke tahun depan ke anak-anak gitu, atau langsung bisa kita aplikasikan sekarang. Jadi, terima kasih sudah menambah wawasan kami semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yanti. Ibu Siti, Ibu Adi. Ya, baik Bapak Ibu, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktunya dalam implementasi budaya positif ini. Jadi saya memang sedang belajar, sedang mengikuti program PGP, program guru penggerak, yang diharapkan itu
guru penggerak ini bisa mentransfer atau memberikan ilmu-ilmunya ini kepada bapak ibu guru yang ada di sekolahnya dan bisa mengaplikasikannya. Jadi seperti itu. Saya terima kasih sekali kepada bapak ibu dan ibu kepala sekolah yang sangat mendukung kegiatan ini gitu. Walaupun saya itu masih belajar, masih banyak salahnya, tapi apa yang saya ucapkan itu kadang-kadang masih belum saya laksanakan gitu. Jadi saya mohon maaf apabila tadi yang saya sampaikan itu yang saya dapatkan di materi tentang guru penggerak seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ini sampai selesai itu nanti akan dilaksanakan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya.